Anjuran ziarah kubur ini tadi sudah kami sampaikan statusnya disunahkan atau dianjurkan gitu. Ziarah kubur ini dianjurkan dan disunahkan. Termasuk dalam hal ini adalah kubur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kubur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku lebih dianjurkan lagi. Jadi misalnya panjenengan punya biaya, punya kemampuan untuk mengunjungi kubur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, maka dianjurkan untuk bisa ziarah kubur ke sana. Nek mboten punya biaya khusus untuk ke sana, bisa numpang ketika kita umroh atau menunaikan ibadah haji. Sempatkan ketika umroh di sana atau ibadah haji niku ziarah kubur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku di dalam Masjid Nabawi. Niku baijo niku bawai berarti kubur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kami pribadi sempat atau diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengunjungi kubur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dalam hal ini melakukan syaddur rihal. Syaddur rihal niku wisata religi atau bepergian jauh untuk mengunjungi kubur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan sebagaimana keumuman hadis-hadis tentang masalah anjuran ziarah kubur tadi. Ya, Nabi Muhammad SAW tadi mengatakan nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Darah kalian ziarah kubur itu termasuk kubur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kubur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan kubur termulia di atas muka bumi. Karena Nabi Muhammad adalah merupakan afdalul anbiya war rusul, rasul nabi yang paling mulia dari seluruh para rasul yang pernah Allah utus ke muka bumi. Nah, seandainya kita punya biaya, kita pergi jauh, musafir ke Madinah untuk mengunjungi kubur Nabi Muhammad SAW, itu boleh. Atau tadi saya sebutkan bisa sekalian ketika umrah ataupun haji. Makanya dalam kitab Riyadul Badi'ah disebutkan bahwa misalnya kula panjenengan pas umrah atau haji, kesunahan ziarah kubur Nabi Muhammad SAW niku lebih ditekankan lagi, Pak. Jangan sampai panjenengan umrah atau haji sampai tidak ziarah kubur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nek pas umrah napa haji. Nek mau khusus ke sana punya biaya tidak masalah. Nah, adapun sebagian orang yang melarang katanya wisata religi atau syaddur rihal, bepergian jauh untuk mengunjungi kubur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya dilarang. Ini adalah pemahaman yang keliru. Mereka itu berdalil dengan sebuah hadis dalam Sahih Bukhari Muslim. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan la tusyaddur rihalu illa ila thalathati masajid, masjidi hada wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Enten hadis ngeten. Janganlah tidak boleh bepergian jauh kecuali ketiga masjid. Pertama masjidku, jadi Masjid Nabawi. Nomor 2 Masjidil Haram. Nomor 3 Masjidil Aqsa di Palestina. Lah ini dijadikan dalil oleh sebagian orang, katanya nggak boleh kita bepergian jauh untuk ziarah kubur Nabi, itu nggak boleh. Karena di sini disebutkan tidak boleh bepergian jauh kecuali ketiga masjid tadi. Katanya begitu, katanya. Tapi niki salah, niki keliru pemahaman seperti ini. Masalahnya apa? Hadis niki Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud niki bukan kubur tapi masjid. Jadi maksudnya ngeten, makna hadis ini kalau diterjemah ngeten.
janganlah kalian melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi masjid kecuali ke masjid tiga niki, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjid Aqsa di Palestina. Sebab nek panjenengan bepergian jauh untuk ke satu masjid selain tiga masjid niki, niku sia-sia. Kenapa? Seluruh masjid di muka bumi ini selain tiga masjid niki, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa niku tidak punya keutamaan. Jadi misalnya jenengan dari sini ajeng safar jauh teng Jawa Timur napa teng Sulawesi napa teng Ujung Pandang misalnya teng napa Sumatera untuk mengunjungi masjid tertentu, itu sia-sia. Dalam arti kalau itu diyakini punya keutamaan. Karena yang punya keutamaan itu namung masjid tiga niki, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Jadi nek mau mengunjungi masjid bepergian jauh, usahakan ketiga masjid niki. Makanya jenengan nek umroh enten paket paket mampir Palestina, Masjidil Aqsa niku bagus. Karena jenengan nanti bisa mengunjungi tiga masjid sekaligus berarti. Masjidil Aqsa di Palestina, berarti kalau Masjid Nabawi jelas, umrah kan tetap ke situ gitu. Masjidil Haram juga jelas. Berarti terkumpul tiga masjid jenengan kunjungi. Tapi misalnya panjenengan mau mengunjungi Masjid Ampel Surabaya dari sini, ya itu boleh-boleh saja. Mboten haram dari sini ndak, boleh-boleh saja. Hanya kurang utama sebab Masjid Ampel niku tidak punya keutamaan sebagaimana tiga masjid tadi gitu. Tidak punya. Ngoten lho. Jadi bukan kubur yang dimaksud niku, bukan kuburan. Bukan maknanya janganlah kamu bepergian jauh mengunjungi kubur kecuali tiga masjid ini, keliru itu. Yang dimaksud bukan kubur tapi apa? Masjid, bukan kubur. Kalau kubur itu diperbolehkan, jenengan dari sini wisata religi dari sini khusus untuk mengunjungi kubur Nabi Muhammad SAW itu diperbolehkan. Di sini ya, di kitab Nihayatul Zain disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i rahimallahu taala, di sini disebutkan, Pak. Wabil khusus kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ngeten tadi nggih, untuk muslimah perempuan niku kan hukumnya makruh gitu, ziarah kubur niku. Tapi untuk kubur khusus kubur Nabi Muhammad SAW niku tidak makruh lagi. Dianjurkan. Jadi panjenengan Bapak Ibu-ibu sekalian ingkang mungkin ajeng umroh atau haji misalipun niku mang sempatke walaupun panjenengan perempuan niku tetap dianjurkan mengunjungi kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah di sini ya saya nukilkan sedikit lagi bahwa anjuran untuk mengunjungi kubur Nabi Muhammad SAW walaupun kita melakukan syaddur rihal, bepergian jauh, disebutkan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Niki maaf nih, perlu saya nukilkan ucapan para ulama supaya tidak dipahami niku dari saya gitu deh. Karena saya niku bukan ulama, jadi kemampuan kita hanya menukil ucapan para ulama supaya ilmu niku memang dikembalikan kepada ahlinya. Jadi jenengan kita niki haram Pak hukumnya berbicara urusan agama karena kita bukan ulama. Dosa besar niku kalau kita ngarang-ngarang dewe dari hasil olah pikir kita sendiri niku hukumnya apa? Haram dan termasuk dosa besar. Makanya kula sampaikan referensi rujukan ucapan para ulama niku supaya memang niku sudah pada tempatnya. Karena ulama niku memang memiliki kemampuan yang luar biasa yang tidak bisa kita capai sebagai orang-orang awam seperti kita. Lah, Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan ngeten. Qala rahimahullahu taala wa'lam anna ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah sesungguhnya menziarahi kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ahammil qurbati, termasuk amalan yang paling penting yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anjahi al-musa'i, dan termasuk
kegiatan yang paling menguntungkan bagi seorang hamba. Faidan sarafa al-hujjaju wal mu'tamirun, maka apabila orang-orang yang menunaikan ibadah haji dan umroh niku sudah selesai mimma kata dari kota Mekah, ustuhibbalahum istihbaban muta'akkidan, maka sangat dianjurkan ke mereka itu untuk napa? Ayatawajjahu ilal madinati li ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan untuk napa? Untuk mengarah pergi ke kota Madinah untuk mengunjungi kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan pun selesai dari Mekah, selesai urusane umroh hajine niku mang balik teng napa? Madinah. Kangge napa? Li ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam, untuk ziarah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nek untuk di Indonesia niki biasanya landingnya kan Madinah dulu, Pak. Oleh sebab ini sebagian ulama mengatakan ini umroh haji ini sebenarnya lebih utama landingnya ke Mekah dulu. Nek kita termasuk kami pribadi ini landingnya kan di Madinah dulu ya. Jadi dari Madinah baru ke Mekah. Lah pulangnya dari Mekah, nggak ke Madinah lagi. Dari Mekah langsung pulang. Sing asli ini sing bagus ke Mekah dulu, terus ke Madinah, pulangnya dari Madinah, gitu jane. Tapi tidak apa-apa, karena insya Allah, alhamdulillah, ketika saya ziarah kubur Nabi niku, ketika landing di Madinah, ketika di Madinah niku langsung ziarah kubur di situ, baru ibadah kan mulai dari apa istilahnya itu, dari sana kemudian ke Mekah, selesai dari Mekah kan, tapi pun ziarah kubur Nabi saya, kemudian dari Mekah baru pulang. Niki saya mengucapkan sinten Imam Nawawi rahimahullah taala. Lah ketika kita ziarah kubur Nabi Muhammad SAW, panjenengan gatek iki perhatikan, wayanwi azairu ma'aziyarati, dan orang yang ziarah kubur Nabi Muhammad SAW itu hendaknya meniatkan apa? At-taqarruba, untuk taqarrub, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, wa syaddar rihali ilaihi, dan melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi beliau, wassalata fi, dan bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah gimana nggih jenengan kok dadi umatnya Kanjeng Nabi mboten pernah ziarah kuburin Nabi, melupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pihak yang akan memberikan syafaat kepada kita sekalian nanti di hari kiamat. Sing lebih buruk lagi niku, maaf ya, mungkin ya agak keras. Yang lebih buruk daripada itu niku orang-orang yang menyatakan bahwa menziarahi kubur Nabi Muhammad SAW niku termasuk kesyirikan. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati dari pemahaman seperti ini. Niku menyelisih. Kalau sampaikan nggih, bahwa anjuran menziarahi kubur Nabi Muhammad SAW dalam bentuk perjalanan jauh dari sini misalkan ke sana, secara khusus pun tidak ikut umroh napa haji niku dianjurkan oleh semua ulama, dianjurkan oleh 4 a'immatul arba'ah, imam 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Semua ulama nih Pak menganjurkan untuk ziarah kubur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin enten sing ngomong ngeten. Loh, kalau mau ziarah kubur cuma ingat mati, kenapa kok dadak ke kuburin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan ini nggih salah melih nih. Ziarah kubur niku bukan semata-mata kita pengen ingat mati. Itu salah satu mawon. Salah satu tujuan ziarah kubur niku napa? Ingat mati, tapi bukan satu-satunya tujuan, cuma itu tok. Gitu? Jenengan menziarahi kubur bapak ibu kita, napa? Bukan semata-mata kita ingin ingat mati, tapi juga mendoakan sahibul kubur, penghuni kuburan bapak ibu kita, gitu, untuk melepas kerinduan.
kerinduan kita sebagai anak dan kerinduan orang tua kepada kita sebagai orang tua. Karena nek dikunjungi niku mereka tahu Pak, di alam barzah niku tahu dikunjungi oleh kita yang masih hidup. Kalau kuburan Nabi, bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ngendikane Imam Nawawi bahwa kalau kulon jenengan ziarah kubur niku manggatek gini, dianjurkan kita niku mendekat ke kuburannya, jangan dari jauh. Misalnya kuburannya enten mriko gek mung kondalan, halo, kurang ajar nih, kalih bapak boe kurang ajar, halo Pak. Tidak boleh. Kita mendekat kuburan ini, misalnya kuburan ini mendekat ke sini Pak. Terus jongkok nopo duduk, jangan nopo berdiri. Ini kurang ajar kali bapak boe. Duduk, jongkok, beradab, gitu kepada orang tua kita. Sebagaimana kalau kulon jenengan menziarahi orang tua kita saat masih hidup, mendekat. Itu disebutkan Imam Nawawi dalam Majmu' Syarhul Muhadzab. Nah, sebagai penutup, salah satu tadi intinya kesimpulannya bahwa ziarah kubur kepada Nabi Muhammad SAW, walaupun kita dari tempat yang jauh di Indonesia ini ke sana khusus untuk ziarah kubur, namanya syaddur rihal, melakukan perjalanan jauh untuk mengunjungi kubur Nabi Muhammad SAW, itu juga diperbolehkan. Lebih dianjurkan nek pun umroh dan haji, ampun lupa, ampun ditinggalkan. Kalau bisa menjenengan mencari travel yang memberikan waktu khusus untuk ziarah kepada kubur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu fadilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, seorang yang mengunjungi kubur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ikhlas karena Allah, itu akan menjadi sebab mendapatkan syafaat dari beliau nanti di hari kiamat. Purun baten jenengan? Hah? Angsal syafaatnya Kanjeng Nabi purun baten? Amat sangat mau. Sebab ngeten le, amal kulon jenengan niku umpama dihitung-hitung nggo tuku swarga niku nggih dereng entuk jane. Asline ngoten. Nggih to? Nabi Adam niku lho Pak, Nabi Adam niku melakukan satu dosa niku ditokke king swarga. Satu dosa lho niku. Lah dosane kulon jenengan pinten? Balah ratusan ribuan kok arep mlebu swarga. Dosane ratusan ribuan kok arep mlebu swarga. Sing dosane mung setunggal, Nabi Adam niku ditokke king swarga. Lah, itu menunjukkan kebutuhan kita kepada syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu amat sangat besar. Mungkin nggak bisa, sulit Pak kula jenengan masuk swarga kecuali mendapat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki hadisnya, kalau bawakan hadisnya. Disebutkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Siapa yang menziarahi kuburku, kata Nabi Muhammad SAW, wajib dia mendapatkan syafaatku, pertolonganku nanti di hari kiamat. Alhamdulillah kula pernah kula dongake jenengan sedaya insyaallah saged umrah, saged haji lan saged ziarah kubur Nabi Muhammad sallallahu amin ya rabbal alamin. Hadis tentang keutamaan niki ada beberapa hadis ya, ada 4, 5 dan sebagainya. Walaupun sebagian sanadnya ada kelemahan, tapi masing-masing kelemahan hadis niku saling menguatkan sehingga naik ke derajat hasan dan bisa dipakai. Bahkan ada sebagian ulama yang mensahihkan hadis-hadis keutamaan ziarah kubur Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah Al-Imam As-Subki, Ibn Sakan, Al-Iraqi, kemudian Al-Qadhi Iyad dan lain sebagainya. Dan sebagai penguat juga bahwa hadis niki merupakan sesuatu yang diamalkan oleh hampir semua ulama kita rahimahumullahu jami'an.